keadilan menjemput dari langit. Kau telah berkenan pada tanahmu Tuhan. Kau pulihkan keadaan yang buruk. Kau telah ampuni kesalahan umatmu, tutupi semua dosa mereka. Maka Tuhan akan memberi kebaikan, dan negeri kita akan memberikan hasilnya. Keadilan kan berjalan di hadapannya, dan jejak kakinya akan jadi jalan. Kau telah berkenan pada tanahmu Tuhan. Kau pulihkan keadaan yang buruk. Kau telah ampuni kesalahan umatmu, tutupi semua dosa mereka. Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Ibadah kita pada hari Minggu tanggal 9 Agustus tahun 2020 ini, kita akan dilayani oleh Pendeta Kristanto Basuki. Sebelum kita memulai, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Mari saya undang jemaat untuk berdiri, dan bersama kita akan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 dan 3, Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 walau bersembunyi, walau yang berdosa tak nampak wajahmu. Kau tetap yang suci, tiada terimbangi. Kau Maha Kuasa, murni kasih-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi dan juga mengasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-13, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan
diselamatkan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, saya memberikan kesempatan kepada kita sekalian untuk secara pribadi kita menyatakan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan dan seraya kita memohon pengampunannya. Mari kita berdoa. Inilah Tuhan segala pengakuan dosa kami yang sungguh menyadari bahwa dalam perjalanan kehidupan kami tidak selalu mentaati dan mematuhi apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini. Ada keraguan dalam menjalani hidup, ada kebimbangan, rasa tidak percaya, dan bahkan dalam hidup kami yang melukai orang lain dengan tutur kata atau bahkan perbuatan-perbuatan kami. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saya undang untuk bersama kita berdiri, kita menerima akan berita anugerah
melalui Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-10. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Silakan jemaat duduk kembali. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Tolonglah kami ya Tuhan untuk melewati setiap lembah kehidupan ini dengan pimpinan dan genggaman tangan kuat kuasa Tuhan. Tangan yang lembut yang menggenggam langkah kehidupan kami, sehingga kami dimampukan melewatinya. Dan itu semua kami dapatkan jikalau kami mengenal siapa Engkau dalam kehidupan kami. Melalui firman yang sebentar akan kami baca ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan menyatakan diri Tuhan kepada kami, sehingga apa yang boleh kami baca, kami renungkan, sungguh dapat kami kerjakan dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi dan juga mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius. Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai dengan 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air.
Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan yang terlebih memberlakukan firman itu dalam hidup hari lepas sehari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi dan juga mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat perikop sebelumnya dari peristiwa bacaan kita ini, ternyata saudara, Tuhan Yesus itu telah melakukan satu mukjizat yang besar yang tidak bisa dilupakan oleh masyarakat di sekitar di Galilea pada waktu itu, di mana Tuhan Yesus yang memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan saja. Dan bahkan dari jumlah mereka yang diberi makan itu masih tersisa 12 keranjang. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Allah sebagai sumber kehidupan menjadikan sebuah peristiwa yang besar yang tidak bisa dilupakan oleh siapapun juga. Maka melalui peristiwa ini banyak kemudian orang yang mau dan berkehendak mengangkat Yesus sebagai Raja. Karena di dalam benak mereka seorang Mesias, seorang penyelamat, seorang Raja itu nampak dalam diri Yesus. Bagaimana Yesus yang bisa memberi makan mereka yang sedang kelaparan pada waktu itu. Belum lagi juga peristiwa-peristiwa yang lain. Bagaimana Yesus yang menyembuhkan, bagaimana Yesus yang berkarya dan lain sebagainya. Tetapi kita melihat di sini bahwa dalam ayat 22 dalam bacaan kita, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang, sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan kemudian Yesus berdoa. Di atas gunung itulah Yesus kemudian memandang murid-muridnya yang sedang berjuang menghadapi keganasan ombak Danau Galilea. Nah, saudara dikasih Tuhan, dari sini kita bisa melihat bahwa ada peristiwa Yesus yang berjalan di atas permukaan air. Kita juga melihat Petrus yang tidak percaya, yang meragukan Yesus, Petrus yang bimbang dan lain sebagainya. Tetapi melalui kisah ini saya mendapatkan paling tidak ada 3 hal, saudara. Yang pertama adalah bahwa kehidupan orang beriman adalah kehidupan yang juga tidak lepas dari yang namanya badai. Sama seperti para murid. Mereka yang berjuang menggapai tujuan, demikian juga kehidupan beriman kita yang mencoba untuk meraih akan tujuan kehidupan kita. Ada banyak tantangan, ada banyak badai yang mungkin menghadang kehidupan kita pribadi atau bahkan kehidupan keluarga kita.
Kita melihat kebaikan Tuhan yang juga memberikan matahari, juga memberikan hujan. Bahkan kita melihat dalam perumpamaan 2 minggu yang lalu kalau tidak salah tentang lalang di antara gandum, yang kita bisa mengartikan bahwa akan ada masa penghakiman di mana Tuhan akan memisahkan mana yang lalang dan mana yang gandum, di mana Tuhan akan memisahkan mana yang mereka orang jahat dan maka mereka orang baik. Tapi sementara itu bahwa mereka ada bersama-sama dengan manusia. Mereka akan tinggal bersama, mereka akan menyusahkan kita. Jadi di tengah situasi seperti itu bahkan badai yang dialami para murid pun datang dari sekitar mereka. Bukan tempat yang jauh, tetapi mereka menghadapi badai yang menerjang mereka, badai yang berasal dari sekitar mereka. Tantangan yang terus dihadapi, dan kalau kita melihat menarik dalam kehidupan kita sekarang, ya pada situasi yang pandemi yang seperti ini, ada badai dalam kehidupan kita yang mungkin kita yang mengalami kesulitan dalam pekerjaan, kita yang juga mungkin saat ini terbaring di rumah sakit oleh karena COVID-19, kita yang para dokter, tenaga kesehatan yang harus berjuang. Itu hal yang harus kita hadapi, yang ada di depan kita di tengah tugas-tugas dan tanggung jawab kita. Dan hal seperti itu kadang-kadang menghalangi kita untuk kita terus maju dan kita mencoba meraih apa yang menjadi tujuan kehidupan kita. Dan disinilah saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus melihat dan peduli dalam kehidupan kita. Diceritakan bahwa ketika Yesus setelah berdoa, Tuhan Yesus yang naik ke atas bukit, dia melihat perjuangan dan pergumulan yang dihadapi oleh para muridnya. Di seberang jauh dia melihat bahwa muridnya berjuang di tengah badai. Dan Tuhan menghampiri mereka. Bukankah ini satu kepedulian yang Tuhan nyatakan, bahwa di tengah malam, di tengah orang lain yang mungkin ternyenyak, orang lain yang mungkin tidak peduli dengan penderitaan kita, bahkan mungkin saat kasih itu mulai redup dan hilang, saat sahabat, saudara yang mulai meninggalkan kita, dan kita membutuhkan, bahkan mungkin kita yang ada dalam situasi frustasi. Dan lihatlah, Tuhan datang menghampiri mereka dan berfirman dan mengatakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Artinya apa, saudara? Ketika pintu pertolongan telah tertutup, yakinlah bahwa Allah akan bertindak untuk membantu dan melepaskan, dan tidak ada alasan untuk berputus asa. Hal yang kedua, saudara, iman yang kuat. Dan kita lihat Petrus, salah seorang dari murid yang ingin membuktikan bahwa yang datang itu bukan hantu, melainkan Tuhan, dan kemudian meminta Yesus, memanggil Yesus, dan kita lihat bahwa Tuhan Yesus pun mengatakan, datanglah. Serta merta Petrus kemudian berjalan di atas air menuju Yesus. Dia bisa berjalan di atas air. Tapi itu semua kemudian goyah ketika angin, terpaan angin itu dirasakan kembali oleh dirinya. Dia oleng dan kemudian hampir tenggelam, dan baru dia berteriak, Tuhan tolonglah aku. Tapi segera itu pula pun Tuhan Yesus mengulurkan tangan dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?
Lalu mereka naik perahu dan angin itu pun reda. Saudara lihat, Petrus yang semula militan, yang kerap kali bahwa dia bertindak, siapa yang akan menghalangi, akan aku hancurkan. Petrus yang mengatakan dengan sungguh, ya aku tidak akan sekali-kali meninggalkan engkau. Petrus yang sering kali militan, tiba-tiba dia kendor, bahkan dia tenggelam. Bahkan waktu penangkapan Tuhan Yesus, dia sangat militan. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Dan itu memang benar terjadi. Dia juga pribadi yang mudah oleng oleh angin dan hampir tenggelam. Dan saudara, banyak orang percaya yang selalu dekat dengan Tuhan, tetapi mudah juga oleng oleh karena angin badai. Orang yang dekat dalam ritual peribadahan, orang yang mungkin taat dan setia, tapi juga orang yang mudah, ketika badai menerpa dirinya, dia juga bisa oleng. Tapi yang membedakan di sini adalah kita melihat dan kita bisa belajar di sini, Bapak Ibu. Petrus adalah orang yang cepat bangkit dari keterpurukannya, cepat bangkit dan kemudian merangkul Tuhan lebih erat dan lebih mesra lagi. Nah, ini yang seringkali kita lupa. Kalau terjadi badai, kita oleng. Dan mungkin kita hampir tenggelam. Kemudian kita lenyap. Hilang entah di mana kita. Bahkan ketika badai itu pun telah usai dalam hidup kita, kita hilang, tersesat entah kemana. Tapi mari kita belajar kembali. Dalam situasi seperti ini, ya orang yang sangat militan bisa oleng. Tetapi yang membedakan, kita bisa belajar dari Petrus bahwa dia adalah juga orang yang cepat bangkit dari keterpurukannya. Dia yang kemudian merangkul Tuhan lebih erat dan lebih mesra lagi. Hal yang ketiga, saudara. Ketika Yesus berjalan di atas air, dan kita melihat bahwa ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, angin dan badai, ombak itu masih tetap menerpa dirinya. Tapi kita lihat bahwa sekuat apapun badai, sekuat apapun ombak yang menerpa kehidupan orang percaya, tidak akan mudah untuk menghancurkan orang yang percaya itu. Sama seperti Tuhan Yesus, sekuat apapun ombak dan badai, Tuhan tetap melangkah di tengah-tengah badai itu, menyatakan kekuasaannya. Bahkan ketika Tuhan Yesus bersama dengan Petrus naik ke dalam perahu, angin itu reda. Jadi saudara, kita tidak perlu lagi untuk merasa bimbang. Kita juga tidak perlu merasa ragu untuk terus percaya kepadanya. Bahwa bersama dengan Tuhan, melangkah bersama dengan Tuhan di dalam badai kehidupan, kita pun akan mencapai tujuan. Dan apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus dengan murid, tidak hanya dia masuk ke dalam perahu itu, tetapi juga membawa perahu itu ke tempat tujuan di sana. Nah, oleh karena itu, ketika pergumulan itu terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu, beranikah kita masih tetap mempertahankan iman percaya kita? Bukan lagi mengandalkan kekuatan kita, tetapi kita mau mengatakan bahwa Tuhan berjalan bersama dengan aku di samping, membantu dan menolong kita.
Sama seperti kalau kita melihat bahwa Tuhan yang memimpin, yang membimbing dalam kehidupan kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalaupun kemudian kita ini terjatuh oleh karena kuatnya angin badai itu, mari kita panggil Tuhan dalam hidup kita. Kita dekat dengan Tuhan, kita memanggil Tuhan untuk Tuhan menolong kita. Dan kemudian kita merangkul Dia lebih kuat dan lebih kuat lagi. Dan tidak melepaskan dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Percayalah saudara. Amin. Jemaat Tuhan, mari dengan berdiri kita mengikrarkan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaknya masing-masing mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari bersama kita berdoa. Ampunilah kami ya Tuhan, jikalau masih ada terbersit rasa tidak percaya dan bimbang kami, dalam rasa takut kami terlebih menjalani kehidupan di situasi seperti ini, di tengah pandemi COVID-19, tantangan kesulitan kehidupan, pekerjaan, bahkan relasi perjumpaan kami dengan orang lain yang tidak lagi bebas. Ada ketakutan, ada rasa tidak percaya. Oleh karena itu ya Tuhan, tolong mampukan kami. Di tengah situasi yang terjadi seperti ini, tidak menghilangkan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami bersama dengan orang lain. Dan terlebih keyakinan kami, Tuhan yang berjalan bersama dengan kami, memimpin dan membimbing kami. Berikanlah kami hikmat ya Tuhan, supaya langkah kehidupan kami menjadi langkah yang memberi kehidupan, bukan langkah yang kemudian membuat penderitaan bagi sesama. Sertailah kami dan dampingilah kami ya Tuhan, ketika kami bergumul untuk adanya melakukan ibadah secara onsite, tatap muka, segala hal yang dipersiapkan oleh majelis jemaat, kiranya semua boleh Tuhan berkati. Dan seraya kami pun juga terus berdoa dan membawa di dalam doa untuk kondisi Kota Tuban secara khusus, baik pemerintah, tenaga kesehatan dan masyarakat, untuk boleh saling menjaga dan saling merawat kehidupan. Tolonglah kami ya Tuhan. Dan bagi mereka yang saat ini bertugas merawat, baik dokter, tenaga kesehatan yang merawat pasien COVID-19 yang ada di rumah sakit, Kau berikan kesabaran, ketelatenan, dan terlebih kehati-hatian
untuk menjaga diri mereka supaya mereka tidak tertular oleh karena virus tersebut. Dan mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan, Bapa pulihkan dengan semangat, dengan makanan dan minuman yang ada. Tuhan menjaga dan merawat setiap saudara-saudara kami. Dan kami serahkan Tuhan ke kehidupan pribadi lepas pribadi kami. Di tengah badai kehidupan, biarlah kami tidak melupakan Tuhan. Kami meminta tolong kepada Tuhan dan kami merangkul erat Tuhan dalam kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Inilah doa kami, syafaat kami yang kami alaskan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa yang bersama akan kami nyanyikan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Masuk pada pelayanan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan kepada Tuhan, akan saya bacakan firman Tuhan sebagai dasar kita memberikan persembahan pada ibadah saat ini, yang terdapat di dalam 1 Tawarikh pasal 29 ayat yang 14. Demikian firman-Nya. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Jemaat sekalian dapat mengumpulkan persembahan dengan memasukkan ke dalam amplop dan kemudian bisa diberikan ke gereja, atau dapat diberikan melalui transfer ke rekening gereja BCA KCU Tuban dengan nomor rekening 8240736676 atas nama Gereja Kristen Indonesia Tuban. Sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita menyanyi dari PKJ nomor 147 ayat yang pertama, disinilah aku bawa.
sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Dipersilakan jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah Engkau taburkan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan boleh menguatkan iman dan pengharapan kami. Kami juga mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas perkenan-Mu di dalam kami memberikan persembahan kepada Tuhan. Jangan hitung seberapa banyak yang kami persembahkan, namun kiranya Tuhan berkenan memberkati dan mengurapi persembahan yang telah terkumpul, sehingga bisa dipergunakan untuk melanjutkan pelayanan di GKI Tuban. Yang tersisa pada kami, kiranya Tuhan berkati pula, sehingga bisa kami pergunakan untuk melanjutkan hidup kami di dalam mengikut Engkau. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, Kini dan selamanya. terimalah akan berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Dia